Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Maksum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak kabarnya. Habis dari mana tadi? Jadi habis makan sih sama mengerjakan kebetulan lagi mengerjakan ujian UAS. UAS, oke. Mata kuliah apa kalau boleh tahu? Tadi kebetulan mata kuliah asesmen gitu kebetulan hari ini. Jadi ya saya habis sebelum kesini tadi mengerjakan itu dulu. Oke, aman. Ya. Ada kendala atau gimana? Selebihnya aman-aman aja sih, tapi namanya UAS kan ada kesulitan tersendiri ya. Nah, tapi bisa ya, bisa mengerjakan. Alhamdulillah bisa. Nggak ada kendala yang bikin tapi udah dikumpul kan? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai sesi konseling pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Oke. Untuk sesi hari ini, Maksum terima kasih karena sudah mau bersedia datang memenuhi janji temu kita sebelumnya ya, bahwa Maksum pada hari ini akan ada yang dibicarakan atau ingin disampaikan. Oke, kalau boleh tahu, oh ya sebelumnya perlu diketahui ya, dalam sesi konseling di sini kita adalah tim. Jadi kita harus bekerja sama, di mana di sini aku sebagai konselor yang nantinya akan membantu kamu sebagai konseliku untuk menjalani sesi konseling ini. Nah, diharapkan nanti kamu terbuka untuk menyampaikan apa yang sedang kamu rasakan, kendala yang sedang kamu alami, dan aku nanti akan mendengarkan dengan seksama ya, dan tidak perlu khawatir untuk apa yang kita bicarakan pada sesi konseling pada hari ini itu akan terjaga kerahasiaannya gitu ya, karena di dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi tidak perlu takut kalau apa yang disampaikan di dalam konseling ini akan tersebar keluar, kecuali nanti apa yang kamu sampaikan itu ternyata mengkhawatirkan atau membahayakan bagi diri kamu atau orang lain. Bisa jadi itu kita perlu bantuan pihak-pihak yang lainnya. Apakah bisa dipahami? Bisa dimana? Oke, bisa dipahami ya. Bagaimana ini duduknya, sudah nyaman? Sudah. Oke, sudah aman ya. Bisa kita mulai ke tahap berikutnya? Bisa. Oke, Maksum boleh disampaikan nanti untuk apa yang dirasakan atau yang sedang dialami ya, apa keresahan yang sedang dirasakan belakangan ini. Untuk sesi konseling kita pada hari ini kurang lebih 30 sampai 40 menit ya. Dan kalau memang pada jangka waktu tersebut kita belum menemukan titik temunya nih atau solusi pada apa yang menjadi masalah atau kekhawatiran Maksum, kita bisa menjadwalkan lagi pertemuan di sesi konseling berikutnya, gitu ya. Oke, boleh nih langsung disampaikan aja apa keresahan atau masalah yang Maksum hadapi. Oke, baik. Jadi saya sebenarnya agak bingung ya dalam menjelaskan, tapi yang saya rasakan itu saya sering menunda dalam artian mengerjakan tugas-tugas saya. Kan saya mengikuti PPG ya. Nah, jadi saya dengan tugas yang intensitasnya lumayan banyak, jadi itu menumpuk sehingga saya mulai malas dalam mengerjakan tugas tersebut. Oke, boleh nggak diceritakan lebih spesifik tugasnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk soal-soal kah, atau proyek kah, atau bagaimana? Untuk tugasnya karena mungkin udah menumpuk, jadi kurang lebih sama sih tugasnya, sama-sama menurut saya males, entah itu berbentuk soal, proyek atau yang lainnya. Tapi yang membuat saya paling males itu kan misalnya tugas itu proyek kayak ribet gitu, kayak harus buat ini, buat itu. Jadi apalagi dengan beban mata kuliah lainnya, gitu kadang saya nggak fokus karena tugas saya menunda itu sih, membuat saya keteteran. Oke, karena tugas yang ditunda-tunda tadi itu akhirnya menumpuk ya. Oke, kalau boleh tahu ini tugasnya mandiri kah atau kelompok? Kalau lebih spesifiknya itu tugasnya mandiri, tapi kalau kelompok kan karena kita kerja kelompok, jadi kita bersama-sama gitu. Nah, jadi ada yang
menarik saya atau membawa saya dalam mengerjakan tugas secara berkelompok ini kalau konteksnya kerja kelompok. Tapi kalau individu kan itu tanggung jawab pribadi saya, jadi saya lebih ke yang malas-malasan, yang muda gitu. Sehingga itu buat saya males. Oke, berarti untuk tugas yang menumpuk ini tugas mandiri ya? Iya, kurang lebih. Oke, kalau tugas kelompok aman? Tugas kelompok aman, tapi ada beberapa yang menurut saya keteteran juga. Misalnya kan sudah dibagi nih tugas kelompoknya, bagian A, B, C. Tapi kalau saya dapat bagian, kadang teman-teman saya itu harus menunggu terlebih dahulu karena saya juga yang malas-malasan gitu, menunda gitu. Oke, jadi kamu terkendala dengan bagian pekerjaan kamu ya? Oke. Boleh tahu itu kalau misalkan kerja kelompok itu kan misalkan nih namanya aja kerja kelompok, pasti itu bebannya bisa dianggap lebih berat dibandingkan tugas mandiri, begitu kak? Iya. Tapi kan kalau tugas kelompok itu dibagi ya, biasanya berapa orang? Biasanya kalau tugas kelompok kan karena begitu kemarin itu kelompoknya pakai kelompok PPL atau beda-beda kan kita dibagi gitu ya buat praktik. Nah kebetulan kelompok yang dipakai itu kelompok PPL, jadi kita berjumlah 4 orang gitu. Jadi kayak masing-masing dibagi tugasnya gitu. Kita udah ngerjain bareng-bareng nih, tapi setelah misalnya ada yang belum selesai, nanti itu dibagi lagi tugasnya gitu. Kan juga mengerjakannya bisa melalui langsung dan juga dari gitu ya. Oke, dari tugas kelompok tadi ada 4 orang ya anggotanya ya. Nah, dari 4 orang itu langsung kan dapat bagian nih tugas yang harus dikerjakan sebelum didiskusikan lagi dalam kelompok begitu ya. Nah itu apakah langsung juga merasa itu keberatan atau kesulitan? Sebenarnya untuk tingkat kesulitannya itu saya bisa, namun karena kebawa pressure, karena tugasnya menumpuk, karena rasa malas saya, jadi itu saya menganggap itu sulit gitu. Karena saya kurang motivasi ya dalam mengerjakan. Jadi soal yang harusnya dalam pikiran yang baik-baik aja tuh sebenarnya mudah saja gitu, bisa dikerjain. Tapi karena kita mikirnya sulit, jadi kita seperti itu merasa sulit soal tugas itu. Oke, lalu biasanya apa yang langsung lakukan? Misalkan nih, kita sudah mendapatkan bagian tugas, entah itu tugas kelompok atau tugas mandiri. Apa yang langsung lakukan terhadap tugas tersebut, atau membiarkannya kah, atau bagaimana? Biasanya karena saya mendapatkan tugas itu, saya langsung merasa tidak mampu. Merasa tidak mampu dalam artian juga, saya nggak mampu menerima tugas ini, dan juga pada akhirnya nilai yang saya dapatkan itu tidak sesuai ekspektasi saya gitu. Saya mungkin biasanya juga jelek gitu. Oke, jadi apa yang terjadi dengan tadi yang sudah langsung bilang kan tugasnya kamu merasa tidak mampu, terus merasa juga nilainya kurang maksimal, apa yang terjadi? Apa yang langsung melakukan selanjutnya, atau adakah langkah yang mau dilakukan atau dibiarkan saja atau bagaimana? Biasanya kalau udah saat ini sih saya belum bisa menemukan solusinya, jadi saya kadang membiarkan. Kalaupun misalnya saya kerjakan itu misal sudah deadline-nya mepet gitu, misalnya waktu pengumpulan tugasnya mepet, itu baru saya mengerjakan walaupun sambil keteteran seperti itu. Oke, tadi langsung ada menyinggung soal deadline ya. Yeah. Nah, deadline-nya ini hamin 1 kah, hamin hari kah, atau jam? Kadang hamin 1 juga bisa hamin jam kalau tugas memang banyak gitu kan, misalnya bersamaan gitu mata kuliahnya, juga hamin jam. Oke, sekali dapat tugas itu banyak ya? Kalau sekali dapat tugas itu intensitasnya banyak, karena kan kita banyak ya, jadi tanggung jawabnya. Saya ada beberapa mata kuliah yang tugasnya itu satu topik tapi punya topik lainnya atau subtopik gitu, jadi kita harus mengerjakan tersebut gitu. Belum lagi besoknya kalau kita tunda-tunda kan pasti menumpuk tuh, besoknya muncul lagi tugasnya, muncul lagi. Oke, jadi dengan jumlah mata kuliah yang banyak,
dan satu mata kuliah pun tugasnya banyak gitu ya, beranak gitu ya, itu yang membuat Maksum juga tambah ibaratnya apa? Tertekan ya. Iya. Karena tugasnya sekali dapat aja banyak dan tugas yang kemarin-kemarin juga belum dikerjakan, jadi makin menumpuk gitu ya. Oke, Maksum tadi menyinggung deadline, terus menyinggung juga nilai yang kurang maksimal. Nah, di situ apa yang Maksum rasakan ketika nilai tersebut kurang maksimal? Merasa kecewa kah atau bagaimana? Saya merasa kecewa sih. Saya kayak pikir harusnya perilaku saya ini dapat diubah, namun karena saya belum mampu mengubah perilaku atau perasaan menunda ini, jadi saya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya kayak ya kecewa tentunya ya, karena saya berharapnya saya dapat nilai yang baik. Oke, dari perasaan kecewa tersebut, adakah keinginan untuk Maksum itu merubahnya atau lebih baik dari sebelumnya? Tentunya pasti ada ya untuk kita mengubah perilaku yang sebelumnya menunda menjadi yang rajin dalam melakukan tugas, tentunya ada. Oke, kita sebut saja Maksum itu memiliki pikiran negatif ya terhadap tugas yang menumpuk dan tugas yang banyak tadi. Boleh disebutkan pikiran apa yang sering muncul mengenai tugas-tugas yang banyak tadi? Ya. Pikiran negatif ya? Oh, pikiran negatif. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya sering menanyakan, saya tidak mampu nih dalam mengerjakan tugas ini ketika saya membaca soal. Juga pada akhirnya nilai saya amburadul atau nggak sesuai dengan ekspektasi saya karena pengerjaannya yang hamin berapa karena dituntut dengan waktu. Jadi saya merasa ya kurang lebih saya merasa nggak mampu. Oke, apakah ada lagi? Itu saja sih yang pikiran yang sejauh ini menghantui saya. Oke, berarti pikiran negatif yang sering muncul adalah merasa kurang mampu terhadap tugas-tugas yang banyak dan sulit. Lalu pikiran juga yang menyatakan bahwa mencoba pun nilainya tetap jelek ya karena dikerjakan hamin jam, hamin hari dengan tugas yang banyak tersebut. Oke. Lalu bisa disampaikan tujuan atau perubahan apa yang ingin Maksum capai pada sesi konseling pada hari ini? Tujuan yang saya ingin capai pada sesi konseling ini tentunya saya ingin mengubah perilaku saya yang menunda prokrastinasi ini menjadi perilaku yang rajin dalam mengerjakan tugas, disiplin. Jadi nggak harus numpuk dulu, kayak mulai dikecil mengerjakan tugas, ketika ada tugas langsung dikerjain tanpa ada menunda. Dan juga saya ingin fokusnya mengerjakan tugas atau mengikuti perkuliahan saja tanpa membutuhkan hal-hal yang di luar hal tersebut, sehingga saya mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, sebelumnya apakah boleh tahu bahwa kondisi Maksum yang saat ini yang menunda tugas, yang kurang maksimal, apakah diketahui oleh orang tua atau orang rumah? Untuk orang tua sendiri sebenarnya tidak mengetahui, tapi saya sering mengeluh ke orang tua saya saat jangan juga saya kayak tugas saya banyak nih, jadi saya ketika disuruh pulang atau disuruh aktivitas apa yang di rumah, saya kayak tugas saya banyak, saya harus melakukan itu dulu, jadi saya nggak bisa. Oke, jadi posisinya Maksum di sini ngekos ya? Iya. Orang tua di luar kota, yang artinya tidak langsung memantau Maksum di sini, gitu ya. Tapi ada sesekali entah Maksum atau ibunya, intinya orang rumah tahu lah bahwa tugas Maksum ini banyak dan menumpuk. Lalu ketika diminta untuk pulang ke rumah, Maksum pun berkata kalau tidak bisa karena tugasnya banyak, begitu ya. Oke, karena Maksum mengatakan hal demikian, apakah selalu Maksum itu kan bisa kita katakan itu alasan ya, alasan itu hanya sekedar alasan atau yang Maksum di sini mengerjakan tugas tersebut? Bisa dibilang itu alasan, tapi saya pengennya memang mengerjakan tugas. Kayak saya udah nih, ketika saya punya waktu buat mengerjakan tugas, saya izin ke orang tua saya untuk tidak ikut membantu. Contohnya
saya di kos dan mengerjakan tugas, tapi ketika saya mulai mengerjakan tugas, saya 5 menit pertama saya langsung buyar gitu kan, nanti aja gitu. Jadi fokusnya ke yang lain gitu. Oke, boleh tahu aktivitas yang lain itu apa contohnya? Misalnya aktivitas yang lain, misalnya bermain HP, jadi banyak dihabiskan dengan scrolling media sosial. Juga misalnya teman-teman yang mengajak kita keluar nongkrong gitu. Jadi itu yang kadang melalaikan saya dalam mengerjakan tugas. Oke, dari tadi yang sudah dikatakan sudah mencoba mengerjakan tugas, tapi tidak selalu fokus ya, karena terganggu oleh ajakan teman untuk main keluar atau scroll media sosial, bermain game gitu bisa ya. Oke, lalu pernah nggak maksudnya ini mencoba untuk menolak ajakan tersebut atau mengembalikan fokusnya untuk tetap mengerjakan tugas? Saya pernah memilih untuk tidak ikut nongkrong, tapi ketika saya memilih itu, saya kan sudah di depan laptop mengajukan juga saya belum mampu dalam mengontrol diri saya dalam tidak menunda-nunda gitu. Jadi ya sama aja ketimbangnya gitu. Oke, tapi apakah Maksum ini pernah berarti sebelumnya, tapi Maksum sudah pernah kan ya melakukan atau menyelesaikan tugas dengan baik? Kalau sebelumnya ada momen saya bisa mengerjakan tugas secara baik, maksudnya enggak yang terburu-buru dan deadline-nya masih dibilang jauh gitu. Itu untuk waktu kuliah ya, berarti mata kuliah apa itu kalau boleh tahu? Kebetulan waktu itu mata kuliah yang misalnya saya di PPG ini ada mata kuliah yang saya senangi dengan misalnya kayak geomancer. Jadi saya mungkin ketika saya mengerjakan tugas mata kuliah tersebut, saya bawaannya lebih ringan, lebih semangat dan termotivasi karena saya sudah senang dulu terhadap mata kuliah tersebut, ataupun saya juga lihat gimana sih tugasnya, apa sih instruksinya. Ketika instruksinya itu membuat saya senang, saya tidak terbebani, maka saya semangat dalam mengerjakan waktu itu. Oke, berarti Maksum ini pernah menyelesaikan tugas dengan baik. Contohnya tadi adalah mata kuliah growth mindset, di mana ketika Maksum membaca soalnya, Maksum ini merasa paham, merasa senang, jadi mengerjakannya pun tidak terburu-buru, tidak mepet deadline gitu ya. Oke, lalu boleh tahu untuk matkul yang Maksum merasa berat ini matkul apa? Oke, untuk matkul yang saya rasa berat itu matkul konseling individu. Saya merasa berat karena di situ tugasnya banyak gitu. Jadi semua matkul sih, kebanyakan misalnya matkul asesmen juga, matkul yang lain juga, ada beberapa matkul lah yang saya rasa berat. Karena tugas-tugasnya kan memang setiap matkul itu punya perbedaannya tugas-tugas dan juga instruksinya beda-beda gitu. Tapi saya khusus mata kuliah konseling dan asesmen. Oke, jadi Maksum merasa untuk matkul konseling individu dan asesmen itu lebih berat tugasnya ya dibandingkan dengan matkul yang lainnya. Berarti matkul yang Maksum senangi yaitu growth mindset. Oke, boleh tahu nggak Maksum pernah nggak menerapkan bagaimana Maksum ini mengerjakan matkul growth mindset untuk matkul yang lainnya? Menerapkan mengerti maksudnya gimana? Jadi kayak kan Maksum kalau mendapatkan tugas growth mindset itu kan baca soalnya, dengan membaca soalnya Maksum bisa paham, bisa senang gitu kan, langsung mengerjakannya itu tidak terburu-buru, tidak mepet deadline gitu. Lalu apakah untuk matkul yang Maksum merasa berat tadi seperti asesmen dan konseling individu ini, apakah Maksum cara mengerjakannya seperti sama dengan growth mindset atau berbeda? Untuk pengerjaannya sih sama ya, tapi karena mungkin instruksinya atau arahannya berat bagi saya, jadi saya kebanyakan kayak malas jadinya gitu. Misalnya kalau di growth mindset kan
ketika saya mendapatkan tugas itu pertama saya membaca tugasnya dulu, terus apa yang bisa saya lakukan, misalnya skala prioritas apa yang saya kerjakan, maksudnya dicicil gitu. Jadi perlahan-lahan tugas itu selesai gitu tanpa adanya pressure dari yang lain. Tapi ketika saya mengerjakan tugas mata kuliah lain itu saya belum bisa menerapkan hal tersebut ke mata kuliah yang lainnya. Oke, bisa dibilang karena beban mata kuliahnya atau jenis tugasnya mungkin ini yang berbeda. Oke. Dari pikiran negatif tadi seperti merasa tidak mampu, sebelum mencoba pun pasti merasa kayak tuh nanti hasilnya akan kurang maksimal karena itu tadi, selain karena dia menumpuk, karena ya memang beban tugasnya tadi berat ya. Oke. Tapi sebelumnya kan langsung pernah menyelesaikan tugas dengan baik ya. Dan tadi sebelumnya langsung merasa tidak mampu atau kurang mampu mengerjakan tugas. Nah, dengan bukti bahwa sebelumnya Maksum bisa menyelesaikan tugas dengan baik, apakah pemikiran merasa kurang mampu atau tidak mampu menyelesaikan tugas itu sepenuhnya benar? Sebenarnya tidak benar. Tidak benar ya, karena pada kenyataannya sebenarnya Maksum mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Mungkin karena beban tugasnya saja yang berbeda. Oke. Sekarang mari kita ubah pikiran negatif tadi ke arah yang lebih positif ya. Contohnya misal untuk pemikiran merasa kurang mampu, kira-kira apa yang bisa diubah atau diarahkan ke hal positif dari kalimat merasa kurang mampu ini? Mungkin kalimat positifnya saya bukan kurang mampu sih, tapi saya lebih pemalas aja. Jadi saya harus menganggap bahwa itu hanya ada di pikiran saya. Ketika saya mengerjakan itu beratnya di pikiran saya, tapi kalau kita sudah mulai mencoba mengerjakan pelan-pelan itu bakalan seiring dengan berjalannya waktu itu kan mudah dan bisa dikerjakan. Oke, jadi untuk pikiran merasa kurang mampu langsung bisa ubah tadi, langsung berkata bahwa dengan mencoba mengerjakan maka seiring berjalannya waktu itu akan bisa untuk dikerjakan. Lalu untuk pemikiran yang kedua tadi yang merasa bahwa nilai pun nanti meskipun sudah dicoba kerjakan, nanti hasilnya akan kurang maksimal. Nah, kita ubah akan menjadi seperti apa nih untuk pemikiran negatif ini? Jadi ketika saya menganggap bahwa pikiran itu yang muncul yang seperti saat tadi bilang yang nilai saya itu jelek, mungkin nggak apa-apa nilai saya jelek, tapi saya bisa mencoba dengan strategi lain agar apa? Agar nilai saya baik. Kalau saya mengerjakan tugas itu kan mepet ya, hari ataupun jam, itu yang membuat saya kurang maksimal. Saya ubah di situ dengan model tugas yang nggak mepet-mepet banget, misalnya punya span waktu, jadi saya bisa mengerjakan tugas itu dengan nyaman, dengan pikiran yang sudah fokus. Jadi saya bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke, jadi untuk pemikiran bahwa nilai akan kurang maksimal ini bisa Maksum ubah menjadi kalimat positifnya, yaitu dengan mencoba mengerjakan tugas tidak mepet deadline, sehingga punya waktu yang panjang untuk mengerjakan tugas, sehingga nilai yang didapat pun akan sesuai ekspektasi, begitu ya kurang lebih ya. Oke, lalu untuk rencana tindakan nyatanya nih dalam waktu dekat yang akan Maksum coba deh apa kira-kira? Ketika misal besok masih kuliah ya, besok masih kuliah. Ketika misal ada dosen ngasih tugas, besok matkul apa? Besok matkul asesmen. Oke, besok matkul asesmen. Nah, matkul yang tadi Maksum anggap itu adalah matkul yang berat tugasnya. Misalkan besok dosennya ngasih tugas satu tugas, deadline-nya 1 minggu. Apa yang akan Maksum lakukan? Rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan yaitu saya tidak menunda pada hari itu. Ketika saya diberi tugas oleh dosen, saya akan ketika saya pulang kuliah, saya akan berusaha untuk mengerjakan dulu, dicicil sampai mana, nanti ketika udah mentok, udah saya buntu pikiran saya bisa lanjut besoknya. Tapi saya kasih
deadline waktu yang deadline waktu sendiri. Misalnya deadline-nya seminggu, saya mungkin target kerjainnya 2 sampai 3 hari itu udah selesai. Biar apa? Biar saya nggak keteteran dalam mengerjakan tugas-tugas mata kuliah yang lain, sehingga tidak menjadi pressure bagi diri saya sendiri. Oke, sebuah rencana yang bagus ya. Jadi Maksum bilang kalau besok mendapatkan tugas asesmen yang Maksum anggap itu berat, Maksum bisa untuk mencicilnya gitu. Coba membaca dulu lah paling tidak ketika pulang kuliah. Lalu besoknya mencoba mengerjakan sedikit demi sedikit. Ketika sudah merasa buntu, bisa stop dulu, dicoba lagi hari berikutnya begitu ya. Yang penting sebelum deadline pengumpulan tugas Maksum sudah harus selesai begitu ya. Benar? Benar. Oke. Apakah Maksum berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut di matkul-matkul yang lainnya? Tentu saja saya berkomitmen untuk melakukan perubahan itu di seluruh matkul, nggak hanya matkul yang saya senangi saja, tapi ke mata kuliah yang lainnya gitu. Karena kan itu menjadi satu kesatuan ya dalam mengikuti rangkaian kuliah PPG ini. Oke, itu sebuah rencana yang bagus ya, karena paham, saya kan juga paham kalau memang kuliah PPG itu kan tugasnya banyak ya. Jadi memang kita tidak harus langsung sempurna atau tidak harus dalam sekali duduk itu kita harus bisa menyelesaikan banyak tugas gitu. Kita tidak harus mengharuskan diri untuk bisa mampu langsung sempurna, tapi betul kata Maksum tadi dengan mencicil gitu ya, agar kita tidak merasa tertekan karena tugas yang banyak itu tadi. Oke, dari sini apakah ada lagi rencana yang lainnya? Saya rasa itu dulu sih satu. Oke, untuk rencana yang paling dekat itu dulu ya, yang mau dicoba. Oke, untuk komitmen ini kira-kira Maksum merencanakannya untuk berapa waktu ke depan? Misalkan dicoba dalam minggu ini atau 1 minggu ke depan atau dicoba besok dulu deh gitu. Saya mencoba besok jangka waktu minggu depan saya coba untuk berubah, walaupun itu nggak gampang, tapi saya yakin saya bisa mengubah pola pikir itu dalam mengerjakan tugas-tugas saya, sehingga saya mampu menghilangkan perilaku yang menunda, karena itu berdampak pada diri saya, memberatkan saya, dan juga saya mendapatkan hasil yang kurang sesuai. Oke, jadi untuk rencana tindakan nyatanya bisa dicoba untuk 1 minggu ke depan ya, untuk diimplementasikan pada tugas-tugas yang sudah diberikan, baik itu pada matkul yang disenangi atau matkul yang Maksum anggap berat, pokoknya semua matkul lah ya. Oke, untuk setelah 1 minggu ke depan Maksum sudah mencoba rencana tersebut, apakah bisa kita bertemu lagi untuk mengevaluasi hasil dari apa rencana tindakan yang sudah Maksum coba? Tentu bisa. Oke, nanti kita akan merencanakan pertemuan lagi ya untuk membahas di sesi yang sama seperti hari ini untuk mengevaluasi hasil dari rencana yang sudah Maksum coba. Ya, sepakat? Oke. Apakah ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan lagi? Jadi saya ingin bertanya, jadi kalau misal saya ada kesusahan, apakah saya boleh menghubungi Santi misalnya bertanya terkait dengan kalau kesah saya dalam mengubah perilaku yang menunda ini menjadi perilaku yang lebih baik gitu. Oh, boleh, tentu saja boleh ya, dengan senang hati. Boleh, Maksum boleh menghubungi aku, boleh menghubungi saya jika memang dalam rencana tindakan yang akan dilakukan seminggu ke depan akan ada kendala nih gitu. Boleh kalau mau sharing atau mau ditanyakan itu boleh, sangat terbuka. Oke, ada lagi? Saja. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih Maksum atas keterbukaannya, atas kerjasamanya dalam menyampaikan apa yang disampaikan atau keresahan yang sedang dirasakan belakangan ini. Semoga rencana kegiatan yang sudah disampaikan tadi bisa dilaksanakan dalam 1 minggu ke depan. Oke. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai.
akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan pulangnya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Santi.